bahwasanya yang pertama hanya keturunan saja, garis keturunan nggak bisa menyelamatkan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa ya ikhwan, nggak bisa. Kalau nggak dibarengkan dengan mutabaah nggak bisa. Makanya di dalam satu hadis disebutkan, man abta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya nggak membuat dia cepat. Artinya apa? Amal yang buruk nggak bisa mengangkat seseorang yang nasabnya baik. Bahkan justru berapa banyak orang yang nasabnya biasa-biasa saja tapi amalnya baik, Allah angkat. Ada orang amalnya nasabnya luar biasa tapi amalnya buruk, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, nasab nggak bisa jadi patokan. Kalau nasab itu bisa jadi patokan keselamatan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama selamat anaknya Nabi Allah Nuh ya ikhwan. Ini makanya salafun salih nih baca ayat ini nih, innahu ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu, itu adalah amal yang tidak baik. Para salafun salih nih kalau baca ayat ini banyak yang nangis dari kalangan habaib. Enggak, mereka sama sekali enggak ada kesombongan karena nasab yang bersambung ke Rasulullah, enggak. Justru mereka ketika baca ayat ini banyak yang menangis. Nasab saya enggak bisa menyelamatkan saya di hadapan Allah kalau amal saya enggak baik. Ini anaknya Nabi, langsung anak kandungnya. Bukan keturunan ke-10, ke-15, ke-20, ke-30. Salafun saleh kalau baca ayat ini mereka nangis, mereka takut nanti di yaumil qiyamah seperti anaknya Nabi Allah Nuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pelajaran luar biasa ya ikhwan. Nasab seseorang tidak bisa menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di ayat lain, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah taala, perhatikan baik-baik, walladzina amanu, mereka yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan dzurriyahnya mengikuti mereka dalam hal iman. Artinya orang-orang saleh yang beriman kemudian datang di kemudian hari dzurriyatnya yang juga mengikuti jejak leluhurnya yang beriman. Apa yang terjadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti di akhirat dzurriyyatnya, kalau memang kakeknya derajatnya tinggi, dzurriyyatnya derajatnya ditinggikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Tadi di ayat ada syaratnya, ittiba. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Hanya sekedar cucu saja nggak cukup, harus ittiba. Nggak ada gunanya tuh. Makanya di tafsir disebutkan, tafsir Ibnu Jarir at-Tabari dan beberapa tafsir disebutkan bahwasanya maksud daripada ayat ini nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang beriman dan anak cucunya pun ikut beriman, nanti ketika di yaumil qiyamah begitu dia lihat, ya Rabb, anak cucuku mana ya Allah, ya Rabb, kok nggak bareng sama aku ya Allah, ya Rabb. Akhirnya Allah Ta'ala lihat anak cucunya beriman atau enggak, anak cucunya ikut beriman, ngikutin jejak iman kakeknya, ngikutin jejak iman leluhurnya, itu anak cucunya diangkat juga derajatnya oleh Allah supaya kumpul sama leluhurnya, saudara. Ya Allah, mudah-mudahan kita dikumpulkan sama orang-orang saleh insyaallah. Nah ini la ilaha illallah. Tapi itu tadi ada catatan di ayat, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Syaratnya tetap ittiba. Nasab yang mulia tanpa ada ittiba nggak ada gunanya ya ikhwan. Makanya Ibn Athaillah mengatakan fal mutaba'ah taj'alu tabi' ka'annahu juz'un minal matbu' wa in kana ajnabiyan ka Salman liqauli Salman min ahlul bait. Sebaliknya tadi, kalau nasab yang mulia tapi nggak ngikutin jejak datuknya nggak ada gunanya. Tapi sebaliknya, orang yang nasabnya nggak mulia tapi dia ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal mutaba'ah taj'alu tabi' ka'annahu juz'un minal matbu'. Mutaba'ah itu kita mengikuti Rasulullah, kita ini tabi', berarti kita ngikuti. Kalau ngikuti Rasulullah, Rasulullah itu matbu' yang diikuti. Nah, ketika seseorang mengikuti Rasulullah, maka Allah menjadikan pengikut adalah juz' minal matbu', seolah-olah bagian darah daging dari yang diikuti ya ikhwan. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La. Dulu salafun saleh nggak ada yang ngandelin nasab, nggak ada. Mereka beramal. Bahkan andai kata nasab itu bisa ngangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun amalnya jelek, andai kata bisa, maka yang pertama selamat di yaumil qiyamah Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Nabi. Andai kata nasab bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah, yang pertama selamat Abu Lahab, pamannya Nabi. Tapi dia nggak ngikutin Nabi, nggak beriman sama Nabi, nggak ada gunanya kedekatan dia sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Makanya justru sebaliknya yang kedua, justru seseorang yang bernasab mulia itu seperti para habaib, para gus, cucu-cucunya kiai-kiai ini, justru itu menjadi pecutan bagi dia. Kalau dia berbuat jelek, bagaimana mungkin engkau berbuat jelek sedangkan kakek-kakekmu orang baik? Ada seorang ahlul bait
yang berpesan ke anaknya, kalau nggak salah Imam Ja'far Shadiq atau Muhammad Al-Baqir, pesan ke anaknya, ya waladi al-jahlu qabih bi wa bak agbah. Wahai anakku, ilmu itu indah betul, tapi kalau ilmu itu ada padaku dan padamu, yang nasabnya bagus akan lebih indah lagi. Sebaliknya, ya waladi al-jahlu qabih, wahai anakku, ini ahlul bait nih, kejelekan itu buruk, kebodohan itu buruk, jelek. Kebodohan buruk, jelek. Tapi bi wabak agbah. Tapi kalau kamu bodoh, aku bodoh, ketika kebodohan ada padaku dan padamu, yang nasabnya bagus ini akan jadi lebih jelek lagi. Orang yang nasabnya biasa, bodoh, jelek. Tapi kalau ada orang nasabnya bagus, cucu Rasulullah, bodoh, nggak ngerti ilmu kakeknya, padahal kakekmu orang alim bin orang alim bin orang alim bin orang alim sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang wali bin wali bin wali bin wali sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang saleh bin orang saleh bin orang saleh sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok kamunya begini? Maka lebih jelek dari yang lain, ikhwan. Kejelekan kalau ada padaku dan padamu, yang nasabnya bagus akan menjadi lebih jelek. Makanya Imam Al-Haddad itu mengajarkan apa? Tsumma la taghtarra bin nasabi. La wala tagna' bika ana abi. Ini nasihat buat siapapun yang punya nasab baik, siapapun. La taghtarra bin nasabi. Jangan pernah kau taghtarra bin nasabi, tertipu dengan nasabmu. Kalau ada yang mengatakan, wah cucunya Nabi nggak bakal masuk neraka, kata siapa? Rasulullah ngomong ke Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, jangankan orang lain, Fatimah nggak mungkin mencuri. Sayyidatuna Fatimah nggak mungkin mencuri, hasya wa kallah. Tapi beliau ngasih perumpamaan yang paling tinggi. Andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang lain, apalagi yang lain. Makanya kata Imam Haddad, la taghtarra bin nasabi, jangan tertipu dengan nasab. La wala tagna' bika ana abi, jangan merasa cukup, ini loh ayahku, ini loh kakekku, ini loh mbahku, ini loh guruku, termasuk. Karena murid itu adalah anak ideologis. Kalau guru, kalau anak langsung nih bin, itu anak biologis. Ada Said Fagih, anak biologis, Habib Rifki. Tapi murid itu anak ideologis, ikhwan. Termasuk ngebangga-banggain guru, tapi nggak bisa ngikutin jejak gurunya. Apa artinya? Dia bernasab secara ilmu ke gurunya, tapi nggak bisa ngikutin jejak gurunya. Apa artinya ya, ikhwan? Fakama annal mutaba'ata tuthbitul ittisal, fakadzalika adamuha yuthbitul infisal, kata Ibn Athaillah. Sebagaimana orang kalau ngikutin nyambung walaupun jauh, tapi kalau tidak ngikuti jejak orang tuanya, gurunya, rata-rantai keilmuannya, justru dia menjadi jauh walaupun dia dekat, ya ikhwan. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita terus di barisan guru-guru kita, insyaallah. Jadi Imam Al-Haddad itu sampai tsumma la taghtarra bin nasabi. La wala tagna' bika ana abi, jangan kamu tertipu dengan nasab. Wala tagna' bika ana abi, jangan merasa puas dengan ini lo ayahku, ini lo mbahku, ini lo guruku, ini lo kakekku, jangan merasa puas. Dalam syair lain disebutkan, lasna, kata sebagian ulama, lasna wa in kunna du hasabin yauman 'alal ansabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kami ini, ada sebagian ulama mengatakan dalam syairnya, walaupun nasab kami bagus, tapi kami nggak pernah bersandar dengan nasab. Nabni kama kanat awailuna tabni, kami membangun sebagaimana kakek-kakek kamu membangun. Apa yang dilakukan kakek kami lakukan. Apa yang dirintis kakek kami lanjutkan. Mereka membangun, kami pun ikut membangun. Wa naf'alu mithla ma fa'alu. Mereka melakukan ibadah seperti apa, kami berusaha mengikuti mereka. Kami nggak pernah bersandar dengan nasab kami. Itu ajaran para habaib Sa'ad al-Abi Alawi, ajaran para habaib keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Nah, jadi habaib ini Sa'ad al-Abi Alawi, kita diajarkan dari kecil haram membangga-banggakan nasab, itu haram. Tahu identitas harus. La targhabu an abaikum, kata Rasulullah, jangan kalian benci dengan ayah-ayah kalian. Seorang sayyid, seorang Sa'ad al-Abi Alawi harus tahu siapa kakeknya. Cucu-cucu para kiai harus tahu siapa kakeknya, supaya dia termotivasi untuk mengikuti jejak kakeknya. Supaya kalau dia mau maksiat mikir, jangan-jangan saya orang pertama di garis keturunan saya yang melakukan maksiat ini. Bagaimana nanti saya menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tahu identitasnya harus. La targhabu an abaikum. Tapi membanggakan identitasnya, la. Enggak, kita enggak diajarkan seperti itu, ya ikhwan.
Bahkan saya masih ingat, saya dari kecil, saya tahu dari lahir, saya tahu saya Al-Attas itu tahu. Tapi saya nggak tahu apa artinya Al-Attas itu nyambung ke siapa, saya nggak tahu. Saya tahu pas sudah mondok. Kenapa? Karena orang tua kita nggak mau ngajarin. Dari kecil terbiasa membanggakan nasabnya, membanggakan hasya wa kallah. Bangun seperti kakek-kakekmu membangun. Bersungguh-sungguh seperti kakek-kakekmu bersungguh-sungguh. Jadi itulah nasihat untuk mereka yang memiliki keturunan mulia, apalagi yang bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat ini bukan hanya bagi yang memiliki keturunan secara biologis, tapi nasihat ini juga untuk yang memiliki keturunan secara ideologis, karena kita ini adalah anak ideologisnya guru-guru kita, anak ideologisnya Habib Quraish Baharun. Habib Quraish Baharun anak ideologisnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Habib Hasan Baharun, Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki. Mereka semua adalah anak ideologis dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, dari Sayyid Ali bin Abbas al-Maliki, terus nyambung sampai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan hanya membanggakan mata rantai keilmuan kita, kita muridnya ulama, muridnya fulan, tapi nggak ngikutin jejak mereka, nggak ada gunanya. Kama annal mutaba'ata tuthbitul ittisal, walaupun jauh, tapi kalau kita ngikutin jadi nyambung ya ikhwan. Tapi dekat sekalipun, hadir rajin sekalipun, tapi nggak betul-betul kita ngikuti jejak guru kita, tuthbitul infisal, terpisah kita dari mereka. Na'udzubillah min. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki nasab, tugas dan kewajibannya bagaimana mengikuti jejak datuk-datuknya, bagaimana berkiprah untuk datuk-datuknya, sebagaimana datuk-datuknya berkiprah di dalam agama, berkiprah di dalam negara, berkiprah membantu sesama, berkiprah sebanyak mungkin berbuat baik untuk orang lain ya ikhwan. Dan di sisi lain, bagi mereka umat Islam dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada keluarganya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu. Kalau ada orang yang punya nasab bagus tapi dia nggak ngikuti jejak leluhurnya, dia yang rugi. Orang punya nasab bagus, dia nggak ngikuti jejak leluhurnya, dia yang rugi. Kalau ada orang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak cinta kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia yang rugi karena dia ngelanggar perintahnya Allah Subhanahu. Nah, jadi masing-masing ada tugas, masing-masing ada tugasnya. Para habaibnya Allah berikan nikmat, para anak-anak kiai keturunan ulama ini Allah berikan nikmat tanpa mereka berusaha. Maka nikmatnya bukan untuk dijadikan kesombongan, tapi untuk memotivasi dia berbuat baik, lebih baik lagi. Dan sebaliknya umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk cinta kepada keluarga Rasulullah sebagai bentuk syukur kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik insyaallah untuk bisa ngikutin jejaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa ngikuti salafun salih, dan mudah-mudahan di dunia kita cinta kepada mereka, Allah kasih kita taufik untuk bisa mengikuti mereka, besok di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal